Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Surtika dengan NIM 1813020036 akan menjelaskan 2 poin dari materi kami, yaitu tentang talak dan khulu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang talak. Talak ialah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau lain sebagainya. Kemudian, adapun macam-macam hukum talak. Yang pertama, talak wajib. Wajib apabila 2 orang yang dihukumi sebagai saudara kandung atau gugatan istri kepada suami karena ia merasa selalu terzolimi atau selalu dianiaya oleh suami. Kemudian talak sunnah apabila istri melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Kemudian talak makruh. Talak makruh ialah talak yang tidak ada masalah atau hal yang mendesak untuk bertalak. Kemudian talak haram. Talak haram apabila suami menalak istri pada saat haid. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam dari talak. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i yaitu di mana sang suami dapat memiliki haknya untuk kembali kepada istri tanpa harus pernikahan baru, dengan syarat suami harus kembali pada saat sebelum masa iddah selesai. Kemudian talak ba'in. Talak ba'in yaitu talak di mana suami tidak dimungkinkan lagi untuk kembali kepada istri kecuali dengan pernikahan baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang khulu. Khulu ialah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya, di mana istri harus memberi ganti sebagai tebusan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum khulu. Yang pertama, khulu berhukum mubah apabila istri tidak menyukai untuk tetap bersama dengan suami, beralasan ia takut tidak menjalankan hak-hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian khulu bersifat haram apabila istri mengajukan khulu kepada suami bukan karena alasan yang dibolehkan oleh agama. Kemudian khulu bersifat wajib apabila suami melalaikan hak-hak Allah dan hal-hal yang membuat batalnya keislaman. Adapun macam-macam khulu, yang pertama dari ucapan suami itu harus dapat diperhitungkan dalam syarat, yakni ia harus balik, ia harus berakal, dan apapun yang diucapkan harus dengan sengaja. Kemudian istri, khulu harus berasal dari permintaan istri. Istri ialah seseorang yang berada di wilayah suami, dan ia seseorang yang dapat bertindak atas hartanya. Kemudian adanya tebusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmiza Putri, NIM 1813020034. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nadia, yang mana saya membahas tentang fasakh dan li'an. Fasakh merupakan rusaknya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang mana penyebab dari faktor tersebut adalah yang pertama, apabila telah menikah baru diketahui bahwa seorang istri tersebut adalah mahramnya. Yang kedua, salah satu dari pasangan suami istri tersebut keluar dari Islam. Yang ketiga, yang pada mulanya ini suami dan istri tersebut adalah sama-sama musyrik. Lalu salah satu di antara keduanya itu kita anggap saja istrinya masuk Islam dan suaminya masih tetap musyrik. Dan yang keempat, terdapatnya penipuan di dalam pernikahan tersebut. Yang kelima, antara pasangan suami istri tersebut mengidap suatu penyakit atau cacat yang dapat menyebabkan hubungan
hubungan pernikahan tersebut terganggu. Dan yang keenam, salah satu pasangan suami istri tersebut hilang ingatan atau gila. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai li'an, bahwa li'an itu merupakan sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa memiliki 4 orang saksi kecuali dirinya saja. Maka hendaklah dia melakukan sumpah sebanyak 4 kali bahwa dia adalah orang yang benar, dan pada kali kelimanya dia mengatakan bahwa laknat Allah baginya jika dia adalah orang yang berdusta. Dasar hukum li'an terdapat di dalam surah An-Nur ayat 6-7 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan pada sumpah yang kelima, laknat Allah atasnya apabila ia termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta. Ketentuan untuk li'an. Li'an dapat dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama, suami menuduh istrinya berzina sementara dia tidak cukup memiliki 4 orang saksi. Yang kedua, suami tidak mau mengakui bahwa janin yang dikandung dalam kandungan istri itu bukan darah dagingnya. Apabila seseorang yang menuduh orang lain berzina lalu dia tidak memiliki cukup saksi, maka dia akan dihukum sebanyak 80 kali dirham. Sementara apabila yang menuduhnya tersebut adalah suaminya sendiri, maka dia dapat memilih 2 hal. Yang pertama, dipukul sebanyak 80 kali dirham. Yang kedua, dia dapat melihat istrinya. Akibat dari perbuatan suami itu benar, maka suami tersebut lepas dari hukuman dirham, sementara istrinya tersebut dihukum dengan 80 kali dirham. Sementara hubungan pernikahan itu adalah cerai selama-lamanya. Dan apabila terdapat anak, maka anaknya tersebut tidak dapat diakui oleh suaminya. Mungkin sekian dari saya cukupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.